Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-23, 24, 25, 26 dan 27 dari surah Al-Hijr, yaitu yang menerangkan tentang Allah yang Maha Berkuasa. Apabila sebelum ini tanda-tanda kekuasaan Allah bisa dilihat umpamanya di atas kepala kita, yaitu langit yang dijunjungkan, kemudian bintang yang ditaburkan di langit. Kemudian juga sebelum ini diterangkan tentang tanda kekuasaan Allah yang ada di bumi, yaitu bumi yang dihamparkan, gunung ganang yang dipacakkan, kemudian juga air hujan yang diturunkan, kemudian tanam-tanaman yang ditumbuhkan. Kesemua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lagi Allah menerangkan tentang tanda kekuasaannya, yaitu pada makhluk. Ada yang dihidupkan, ada yang dimatikan. Kemudian nanti di hari akhirat, yang dihidupkan dan dimatikan sekarang di dunia ini, dan nanti di hari akhirat dikumpulkan atau dihimpunkan di bumi mahsyar. Itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti di ayat yang ke-26 dan 27 Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kekuasaannya dalam menciptakan manusia dan jin. Manusia diciptakan oleh Allah dari tanah, kemudian jin diciptakan oleh Allah dari api. Nah, inilah dia 5 ayat yang akan kita pelajari, yaitu kelima-lima itu menerangkan tentang Allah yang Maha Berkuasa. Berkuasa menghidupkan makhluk, berkuasa mematikan makhluk, berkuasa mengumpulkan makhluk, berkuasa menciptakan manusia dari tanah, berkuasa menciptakan jin dari api. Nah, jadi 5 ayat yang akan kita pelajari ini masih lagi berkaitan dengan ayat sebelum ini, yaitu tentang kemaha kuasaan Allah yang bisa disaksikan di alam semesta ini. Lalu apa yang mesti kita dapatkan apabila kita mengaji, mempelajari ayat-ayat yang seperti ini? Nah, yang kita ingin dapatkan yaitu hendaknya bertambah keimanan kita kepada Allah. Kemudian apabila iman kita bertambah kepada Allah karena menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah, maka hendaknya membuat keyakinan kita semakin teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga lebih banyak kita berzikir mengingat Allah. Ucapkan subhanallah, kemudian Allahu akbar,
kemudian Masya Allah, dan seterusnya. Karena semua yang ada di alam semesta ini semuanya adalah berawal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada ayat yang akan kita pelajari nanti di penghujung ayat yang ke-23 disebutkan bahwasanya kesudahan dari alam semesta ini Allah lah yang mewarisinya. Maknanya semua yang Allah ciptakan di alam semesta ini fana. Fana maknanya binasa. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di alam semesta ini akan fana. Fana hilang, lenyap. Langit hancur, bumi pecah, kemudian manusia mati. Itu dengan sangkakala pertama di hari kiamat kelak. Nah, lalu apa yang tersisa? Yang tersisa adalah apa-apa yang Allah kehendaki tersisa, tetapi Allah memunculkan dirinya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yaitu yang tetap kekal adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui ayat-ayat yang kita pelajari ini kita akan lebih banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Akan lebih sering membesarkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Itulah gunanya ilmu. Apabila kita mendapatkan tambahan ilmu tentang Allah, bertambah keimanan, bertambah keyakinan, dan bertambah pula ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir-zikir yang kita amalkan. Selanjutnya kita setelah pas mukadimah tadi, kita akan menafsirkan ayat yang 5 ini. Namun terlebih dahulu kita akan membaca dan menterjemahkannya supaya kita lebih dekat dengan ayat, sehingga nanti ketika kita membahaskan tafsirannya akan lebih kita menumpukan perhatian kepada kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnul warithun wa laqad alimnal mustaqdamina minkum wa laqad alimnal mustaakhirin wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Allah berfirman, wa inna, dan sesungguhnya kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, lanahnu, sungguh kami, nuhyi, menghidupkan, wa numit, dan mematikan, wa nahnu, dan kami, al-warithun, yang mewarisi. Mewarisi maknanya mempusakai, yaitu langit, bumi, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menguasainya sepenuhnya. Walaqad, dan sesungguhnya, alimna, kami mengetahui, al-mustaqdamina, orang-orang yang terdahulu, minkum, dari kalanganmu. Walaqad, dan sesungguhnya, alimna, kami mengetahui, al-mustaakhirin, yaitu yang datang kemudian. Nanti kita akan terangkan siapa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian. Wa inna, dan sesungguhnya, rabbaka, Tuhanmu, huwa, dialah, yahsyuruhum, menghimpunkan mereka. Jadi yang terdahulu dan yang datang kemudian, nanti Allah menghimpunkan mereka. Kapan itu terjadi? Di hari kebangkitan, di hari akhirat. Innahu, sesungguhnya dia Allah, hakim, maha bijaksana, alim, yang maha mengetahui. Ayat berikutnya, walaqad, dan sesungguhnya, khalaqna, kami telah menciptakan,
al-insan, manusia. Nah, manusia yang dimasukkan di sini adalah manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Min salsalin, dari tanah liat yang keras. Min hamain, tanah liat yang kehitam-hitaman. Masnun, yang telah diberi bentuk atau yang telah diberi rupa atau yang telah berubah. Wal janna, dan jin itu khalaqnahu, kami telah menciptakannya, min qablu, sebelumnya, sebelum penciptaan Nabi Adam, sebelum penciptaan manusia. Oh, jadi jin dulu diciptakan baru manusia. Jadi umur jin itu lebih tua dari umur manusia. Min, dari nar, api, as-samum, yang murni. Nah, api yang tidak ada campurnya. Ada api itu dia bercampur dengan asap. Ini enggak, ini api murni. Ya. Nanti ada juga tafsirannya, yaitu seperti api yang sangat panas sekali. Nanti kita dalam tafsir akan menyampaikannya. Kita mulai dari awal ayat, terjemahan secara langsung, kemudian perhatikan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu menghidupkan, mematikan, mengumpulkan, kemudian penciptaan manusia dan penciptaan jin. Nah, itu adalah 5 yang penting di 5 ayat ini. Dan sesungguhnya kami, sungguh kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kamilah yang mewarisi. Dan sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu dari kalanganmu, dan sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang datang kemudian. Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang mengumpulkan mereka. Sesungguhnya dialah Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, manusia pertama Nabi Adam, dari tanah liat yang kering, dari tanah liat yang kehitam-hitaman yang telah diberi bentuk. Dan jin telah kami ciptakan sebelumnya dari api yang murni. Nah, inilah dia 5 ayat. Yang kelima-lima itu adalah menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang menciptakan makhluk, yang menghidupkan dari mati kepada hidup, kemudian mematikan dari hidup kepada mati. Kemudian mewarisi, makna mewarisi adalah kesemuanya binasa, kemudian Allah lah yang menguasai. Nah, menguasai alam semesta ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan bahwasanya apabila manusia itu mati, bukan berarti perjalanan hidupnya berakhir dengan kematian, tidak. Karena semua manusia itu di akhirat nanti akan dikumpulkan kembali untuk diminta pertanggunggan jawab. Nah, jadi nanti akan disidang di hadapan Allah, akan dihadapkan ke mahkamah Allah setiap manusia tanpa terkecuali. Untuk apa? Untuk diketahui apa yang telah mereka lakukan dahulu di sepanjang hidup ketika di dunia. Apabila melakukan yang baik-baik, maka akan mendapatkan balasan kebaikan. Dan apabila dahulu melakukan kejahatan ketika di dunia, maka akan mendapatkan balasan buruk berupa siksaan. Dan itu adalah tanda kekuasaan Allah yang menegakkan keadilan. Dialah Allah yang maha bijaksana, menempatkan sesuatu tempat pada tempatnya, dan mengetahui, tak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Meskipun manusia ketika di dunia bersembunyi-sembunyi melakukan kejahatan, Allah tahu. Meskipun tak ada orang yang mengetahui ketika manusia bersembunyi-sembunyi melakukan kebaikan, Allah pun juga mengetahui. Karena Allah maha mengetahui. Nah, inilah 5 ayat yang insya Allah mudah-mudahan dengan bertambah pengetahuan kita dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quran, melalui tafsir Al-Quran, mudah-mudahan bertambah pula keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Ayat yang ke-23. Wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnul warithun, dan sesungguhnya sungguh kamilah yang menghidupkan dan mematikan dan yang mewarisi. 3 dalam ayat ini. Sebelum Allah menerangkan tentang menghidupkan, mematikan, dan mewarisi, Allah memunculkan dirinya dengan menggunakan perkataan kami. Nah, kata kami yang dipakaikan kepada Allah, jangan difahami makna Allah itu lebih dari satu. Nah, karena kata kami ini biasanya untuk banyak ini. Tidak. Ini kata kami itu lit ta'zim, untuk menerangkan keagungan. Allah apabila ingin menerangkan dirinya yang maha agung, Allah akan menggunakan kata kami. Maka ini kaitannya dengan penciptaan, kaitannya dengan pengaturan, pemberian rezeki, perlindungan, pertolongan. Biasanya Allah menggunakan kata kami. Tetapi apabila ayat itu berkaitan dengan ibadah, maka Allah tidak menggunakan kata kami. Allah akan menggunakan kata aku, supaya tidak difahami ibadah itu juga kepada selain Allah. Ibadah itu hanya tertuju kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Kepada Engkau itu Allah satu. Nah, maka Allah menggunakan kata aku. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ayat ini aku. Karena ayat ini kaitan dengan ibadah. Allah menjelaskan di dalam surah Thaha, sesungguhnya akulah Tuhanmu, Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan aku. Maka beribadahlah kepadaku. Aku semua aku. Allah tidak menggunakan kata kami. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, jadi ada kalanya Allah berfirman dengan menyebut dirinya sebagai kami atau menyebut dirinya sebagai aku. Biasanya sebagai kami adalah untuk menerangkan keagungannya. Nah, ayat ini menggunakan perkataan kami. Dan sesungguhnya kami, sungguh kamilah yang Allah memunculkan dirinya yang agung dengan penekanan, yaitu mengulang. Penekanan itu adalah bentuknya salah satunya pengulangan. Inna, kami, nahnu itu kami juga. Jadi ketika diulang kami, dua kali penyebutan itu tujuannya adalah untuk penekanan. Jadi diberikan penekanan supaya manusia tidak berpaling dari Allah yang Maha Agung. Jadi jangan difahami di sana ada lagi selain Allah yang menghidupkan, mematikan. Enggak. Karena dulu ada juga manusia yang mengaku dia menghidupkan dan mematikan. Yaitu ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud. Apa kata Namrud? Aku juga menghidupkan dan mematikan. Maka Nabi Ibrahim, udahlah ini orang ini tak perlu dilayan lah. Karena sebenarnya Namrud menyebut menghidupkan itu membiarkan hidup, bukan meniupkan roh. Kemudian yang dimaksudkan mematikan itu Namrud membunuh orang. Membunuh itu bukan mematikan. Membunuh itu, pembunuhan itu sebab kepada kematian. Karena mati itu bisa sebabnya pembunuhan, mati itu juga bisa jadi sebabnya bukan pembunuhan. Ada tidak orang yang tidur kemudian tak ada dia apa-apa kemudian mati? Ada? Ada. Maka tanpa pembunuhan pun mati itu juga bisa berlaku. Jadi beda antara membunuh dengan mematikan. Membunuh sebab, salah satu sebab untuk seseorang itu, yang membunuh itu sebab seseorang itu menjadi mati. Tetapi kalau disebut mematikan, nah itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala semata, yaitu berkaitan dengan pencabutan roh dari badan. Nah, di sini Allah memunculkan dirinya, yaitu dengan menggunakan perkataan kami dan mengulangnya 2 kali, dan satu lagi
yaitu dengan penggunaan huruf lam taukid, la, sungguh. Nah, wa inna la. Nah, la itu lam penekanan, sungguh. Artinya ketika kita mendapati ayat seperti ini, maka jangan berpaling lagi dari Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Berkuasa 3 dalam ayat ini. Berkuasa menghidupkan, berkuasa mematikan, dan berkuasa mewarisi. Menghidupkan bermakna meniupkan ruh. Mematikan berarti mencabut ruh. Nah, kalau kita bangsa manusia ini, kita ini terdiri dari 2 unsur, yaitu dari unsur jasad yang nampak ini dan unsur ruh. Ketika ruh itu ditiupkan ke dalam jasad kita, kita hidup. Ketika ruh itu dicabut dari jasad kita, kita mati. Nah, yang menguasai ruh ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menggunakan kata kami juga membawa makna keagungan, karena ada yang menolong Allah di dalam menghidupkan, mematikan, di dalam mempusakai, mengatur, mengurus alam semesta ini. Siapa penolong-penolong Allah? Para malaikat. Maka ada malaikat pencabut nyawa. Nah, bukan berarti Allah tidak bisa langsung mematikan manusia, bisa. Tetapi Allah memperlihatkan keagungannya dengan memiliki penolong-penolong dan menugaskan penolong-penolongnya itu untuk menjalankan perintah Allah, yaitu perintah Allah. Itu kaum itu kaum sudah menyombongkan diri. Wahai malaikatku, pergi ke kaum itu, binasakan mereka semua. Mati kaum Sodom, yaitu kaum Nabi Lut alaihi salam. Itu untuk menerangkan keagungannya. Dan sesungguhnya kami, sungguh kamilah yang menghidupkan dan mematikan dan mewarisi. Kalau disebut mewarisi bermakna sebelumnya, boleh jadi sebelumnya kalau kita menggunakan kata mewarisi, siapa yang mewarisi? Ahli waris. Sebelumnya siapa yang punya harta itu? Siapa yang menguasai harta itu? Nah, sebelum ahli waris mewarisi harta itu, siapa yang mewarisi? Sekarang siapa yang meninggal dunia? Mungkin ayah yang meninggal. Nah, ahli waris, anak-anak mewarisi harta itu dari ayahnya. Nah, harta itu siapa yang menguasai sebelum ahli waris itu mewarisi? Ayahnya. Ayahnya itu berhak untuk menjual harta itu, untuk menggadaikan harta itu, karena ia adalah yang memilikinya dan dia yang menguasainya. Tetapi kalau ayah itu sudah meninggal dunia, maka harta milik ayah itu berpindah kepada siapa? Kepada anak-anaknya, ahli warisnya. Nah, ahli waris ini disebut mewarisi. Bermakna si ayah sudah tidak berkuasa lagi, yang berkuasa adalah ahli waris. Kalau disebut Allah mewarisi, bermakna tak ada lagi siapa yang berkuasa di alam semesta ini, karena apabila disebut Allah mewarisi, Allah lah yang menguasai sepenuhnya. Sekarang nih kita di dunia ini mungkin diberi kekuasaan kepada kita sedikit untuk menguasai harta milik kita, menguasai mungkin orang-orang yang ada di bawah kita. Nah, kita mampu untuk mempekerjakan orang, memerintah orang, melarang orang, karena kita punya kuasa. Tapi nanti di hari akhirat, apabila Allah menguasai, mempusakai, mewarisi alam semesta ini, maka satu pun tak ada lagi yang berkuasa. Jangankan berkuasa ke atas orang lain, berkuasa ke atas diri sendiri pun tidak. Nah, jadi untuk berbicara pun nanti kalau Allah tidak izinkan, tak akan berbicara. Illa man adzina lahur rahman wa qalu sawaba. Kalau Allah izinkan baru bisa bicara. Sekarang ini Allah beri kuasa kepada kita, sehingga kita pun punya kuasa sekarang. Saya mau bicara dia lantang dengan angkuh dan sombongnya. Sekarang karena Allah memberi kekuasaan, meskipun kekuasaan yang diberikan itu terbatas.
Ada kalanya dia pandai berbicara, keras suaranya. Kemudian Allah ambil suaranya itu, tak bisa lagi dia bersuara. Mungkin terkena penyakit yang menghilangkan pita suaranya itu, tak bergerak lagi, tak bisa dia lagi mengeluarkan suara. Karena pada hakikat sebenarnya yang berkuasa ke atas makhluk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi oleh Allah kekuasaan dengan kekuasaan yang terbatas, tapi kadang-kadang kita tidak menyadari diri kita, yaitu melupakan Allah yang memberi kuasa, kemudian kita berlaku sombong, seakan-akan kita bicara dengan kuasa yang kita miliki. Kita memiliki harta, menyangka bahwasanya kitalah yang memiliki harta tersebut. Kemudian apabila kita memiliki kebun, kitalah menyangka bahwasanya kebun itu kitalah yang menjaminnya seperti itu selama-lamanya. Ma azunnu an tabida hadhihi abada. Seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Kahfi, ada yang menganggap bahwasanya kebun saya ini sayalah yang memilikinya, dan saya tak mengira, saya yakin kebun saya ini tidak akan rusak musnah selama-lamanya. Besoknya dia datang melihat kebunnya kembali sudah terbalik, aliyaha syafilaha, yaitu khawiyatun ala urushiha, atasnya ke bawah, bawahnya ke atas, musnah. Rupanya dia tidak menguasai hartanya sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya yang berkuasa penuh sebenarnya ke atas alam semesta ini adalah Allah. Maka di penghujung ayat, wa nahnul warithun, dan kami yang mewarisi, kami mempusakai, maknanya kesemuanya pada akhirnya di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia bisa sombong kalau pada akhirnya mereka di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Ada tidak terdengar perkataan sombong di dunia ini? Ada. Seakan-akan ialah yang menguasai. Seperti perkataan Qarun dalam Al-Quran. Kata Qarun, harta bendaku banyak seperti ini, aku yang menguasainya. Mana ada siapa yang bisa memusnahkan harta bendaku? Karena aku adalah yang berkuasa penuh ke atas harta bendaku ini. Allah tenggelamkan dia dan istananya sekali dan hartanya sekali, masuk ke dalam bumi. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Kami benamkan dia ke dalam bumi dan istananya sekali, dan tidaklah dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ditolong oleh Allah. Terbenam Qarun ke dalam bumi. Sampai sekarang ini kalau ada orang yang mendapatkan harta dalam tanah, maka dia akan mengatakan, dapat harta Qarun, karena harta Qarun begitu banyaknya, sehingga ia menyangka dengan hartanya itu ia bisa berkuasa. Rupanya tidak. Jangankan untuk menyelamatkan hartanya, untuk menyelamatkan diri sendiri pun dia tak mampu, karena dia dibenamkan sekali dengan harta bendanya. Nanti di hari akhirat semua dalam kekuasaan Allah. Di hari kiamat dengan tiupan sangkakala pertama, semua hancur binasa. Ini yang disebutkan dalam surah Ar-Rahman yang kita baca di muqaddimah tadi, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di alam semesta ini akan binasa, fan, kemudian yang akan tetap kekal terpelihara adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang terpelihara hanyalah zat Allah, tidak binasa, bermakna Allah adalah yang mempusakai, mewarisi alam semesta ini. Lalu bagaimana dengan ada makhluk yang memang ada ciptaan Allah yang memang tidak dibinasakan? Itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya seperti Arash, Allah tidak binasakan. Jadi ada yang dikecualikan oleh Allah, itu pun yang mengecualikannya adalah
Allah. Berarti pada hakikatnya yang berkuasa sepenuhnya adalah tunggal esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menerangkan tentang dirinya yang berkuasa, Allah selanjutnya menerangkan tentang dirinya yang maha mengetahui. Mengetahui manusia yang telah diciptakan dari dahulu hingga sekarang, hingga ke masa yang akan datang. Makna pengetahuan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui untuk membalas. Nah, karena manusia di dunia ini diciptakan adalah untuk diuji oleh Allah. Apabila berhasil dalam ujian karena dia berbuat baik, maka Allah akan memberikan balasan. Allah mengetahui mana yang berbuat baik akan diberi balasan kebaikan, yaitu berupa rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila gagal dalam ujian, maka Allah akan memberikan balasan berupa siksaan, yaitu azab. Dua saja keadaan manusia di hari akhirat kelak. Nah, ke semua manusia itu, baik yang dahulu ataupun yang akan datang, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah. Walaqad alimnal mustaqdamina minkum, sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu dari kalanganmu. Orang-orang yang terdahulu yang dimasukkan siapa? Yaitu seperti Nabi Adam, kemudian anak-anak keturunannya yang hidup pada masa dahulu, Nabi Nuh alaihi salam, kemudian siapa lagi yang terdahulu? Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, itu termasuk adalah yang terdahulu. Kemudian yang dimaksudkan dengan walaqad alimnal mustakhirin, dan sesungguhnya kami mengetahui orang-orang yang datang kemudian. Nah, yang datang kemudian adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ayat ini turun kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika itu Nabi Muhammad masih hidup, umat Nabi Muhammad masih ada sampai hari ini. Maka mulai dari masa Nabi Muhammad sampai hari ini, sampai akhir zaman, ini adalah orang-orang yang datang kemudian. Ini tafsiran yang pertama. Ada lagi tafsiran yang berikutnya. Ada yang dimasukkan dengan al-mustaqdimin adalah orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati. Dan siapa yang dimasukkan dengan orang-orang yang kemudian? Yaitu yang masih hidup dan yang akan hidup. Umpamanya yang akan hidup setelah 100 tahun lagi, 200 tahun lagi. Nah, Allah mengetahui yang telah mati, yang telah lama mati, yang baru mati, itu adalah yang terdahulu, yaitu yang sudah mati, dan yang kemudian yang akan datang adalah yang masih hidup dan yang akan hidup. Nah, Allah mengetahui yang telah mati dan yang masih dan akan hidup. Tafsiran yang ketiga, ada lagi tafsiran yang ketiga oleh para ulama, yaitu al-mustaqdimin. Allah mengetahui orang-orang yang terdahulu, maknanya orang yang lebih dahulu melakukan ketaatan. Kemudian orang yang datang kemudian, al-mustakhirin, yaitu orang yang lambat melakukan ketaatan. Tadi siapa yang dahulu sampai ke kelas ini? Itu namanya al-mustaqdimin. Siapa yang terlambat? Yang terakhir sekali masuk siapa? Itu al-mustakhirin, yaitu yang terakhir, mustakhirin. Mana yang lebih banyak dapat pahala? Yang lebih dahulu masuk atau yang terlambat? Allah mengetahui siapa yang lebih dahulu yang akan diberikan nanti balasan kebaikan banyak, dan siapa yang terlambat datang. Tapi saya terlambat, bersyukur juga lah Ustaz, hadir juga saya. Ada kawan tu tak datang sama sekali. Jangan lihat ke bawah. Kalau kita melihat ke bawah, maka nanti tidak akan bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan. Maka ada juga di antara ulama tafsir menafsirkan, sudah berapa tadi tafsiran tadi? 3. Keempat. Yang keempat, yang terdahulu al-mustaqdimin itu maknanya yang kalau di solat berjamaah dia berada di shaf paling depan. Jadi ada juga terjemahan
Allah mengetahui siapa yang berada di saf paling depan dan siapa walaqad alimnal mustakhirin, dan siapa yang berada di saf paling belakang. Nah, ini hambaku yang ini selalu masbuk aja, ini selalu terlambat aja, tak pernah berada di Allah mengetahui, ya mengetahui. Apa makna mengetahui di sini? Mengetahui maknanya adalah mencatat, kemudian memelihara catatan tersebut untuk apa? Untuk memberikan balasan nantinya di hari pembalasan. Karena semua yang dicatat adalah akan dibalas dan tidak ada satu pun yang terluput dari catatan. Jadi semua yang kita buat ni dicatat oleh malaikat. Apa sebab? Allah mengetahui, bukan mengetahui yang nyata, Allah juga mengetahui yang tersembunyi. Ini yang tersembunyi dalam hati kita sekarang ni, ini Allah mengetahui. Si fulan itu datang cepat dengan hatinya yang suka dalam menuntut ilmu. Hati suka itu kan dalam hati itu. Allah mengetahui. Si fulan itu datang cepat tapi hatinya tak suka. Dia terbeban karena dia terpaksa, karena dibawa oleh suaminya. Paham? Ya, kita tak tahu, mana kita tahu. Nampak mukanya tersenyum saja, tapi hati di dalam siapa yang tahu? Allah yang tahu. Itu ditulis? Iya, ditulis. Karena Allah alimum bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada. Jadi bukan hanya zahir saja yang diketahui oleh Allah, batin pun juga diketahui. Maka nanti kita akan terkejut di hari akhirat ketika diperintahkan kepada kita untuk membaca buku catatan amal kita. Maka kita pun terkejut. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab ini luar biasa. Tidak ada satu kata, tidak ada satu pun la yughadiru saghiratan, yang kecil dan juga yang besar, melainkan semua tertulis. Di dalam kitab catatan amal itu tertulis. Duduk paling belakang, di belakang tiang, mengantuk-ngantuk, terlalu banyak makan. Ini contoh mudah lah. Artinya tidak ada satu pun yang luput dari catatan. Apa sebab? Sebab Allah alimna. Jadi kata alimna itu membawa makna Allah mengetahui dengan terperinci sampai kepada yang tersembunyi. Siapa yang bisa lari dari pengetahuan Allah? Tak akan mungkin. Ayat berikutnya pula itu menerangkan tentang pembalasan. Tadi menerangkan tentang pengetahuan. Ayat sebelumnya tentang penciptaan, yaitu menghidupkan, mematikan, kemudian Allah mewarisi. Kemudian berikutnya Allah mengetahui. Setelah itu Allah mengumpulkan. Nah, mengumpulkan ini membawa makna pembalasan, yaitu wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhanmu huwa yahsyuruhum, dialah yang mengumpulkan kamu. Yahsyuruhum, biasanya yang biasa kita dengar adalah mahsyar. Nanti manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, mahsyar itu sama dengan yahsyuruhum, dari kata yang sama. Kalau ini berupa fi'il. Kalau mahsyar itu di mahsyar, padang mahsyar, itu kata yang menerangkan tempat, yaitu di mana manusia dikumpulkan, di bumi mahsyar. Yahsyuruhum, Allah mengumpulkan mereka. Mengumpulkan yang terdahulu dan yang datang kemudian. Jadi mulai dari Nabi Adam dikumpulkan sampai manusia akhir zaman. Manusia akhir zaman itu belum ada lagi sekarang, mungkin belum lahir lagi. Tetapi Allah akan mengumpulkan semua manusia yang pernah ada. Jadi berapa banyaknya itu? Yang sekarang hidup ini di muka bumi ini 7 miliar lebih manusia ini sekarang yang masih hidup ini. Nah, kalau dihitung-hitung sejak Nabi Adam berapa banyak itu? Kemudian yang akan hidup pula sampai hari kiamat, sebanyak itulah manusia nanti dikumpulkan di bumi mahsyar. Susahkah bagi Allah untuk mengumpulkan manusia sebanyak itu? Kemudian manusia itu sudah banyak yang mati, sudah menjadi tanah, menjadi tulang belulang. Jadi ketika dikumpulkan nanti, apakah manusia itu kembali jasad mereka seperti dahulu hidup di dunia? Ya.
Susahkah bagi Allah untuk menciptakan kembali manusia? Tidak. Awalaisa alladhi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Apakah susah bagi Allah yang telah pernah menciptakan kemudian menciptakan kembali yang telah diciptakannya itu? Susahkah bagi Allah? Tidak. Dialah Allah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Apabila Allah menghendaki sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan jadi, jadilah. Hidup, hiduplah. Bangkit, bangkitlah. Kembali bangkit manusia. Sehingga manusia umpamanya meskipun dia terbakar ketika di dunia, hangus, mungkin dia terpotong-potong badannya ketika di dunia, hancur di makan tanah karena sudah lama terkubur, tetapi nanti di hari akhirat diciptakan kembali badan kita ini. Susahkah bagi Allah untuk menciptakan kembali? Tidak. Karena dialah Allah yang maha berkuasa. Apabila dahulu Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada, maka lebih mudah Allah menciptakan dari yang sudah pernah ada kemudian diadakan kembali. Nah, dialah Allah Tuhanmu yang mengumpulkan manusia untuk apa? Untuk diadili, kemudian dibalas. Dan dialah Allah, innahu hakimun alim, yang maha bijaksana. Mengapa ditutup ayat ini dengan bijaksana? Karena ini kaitannya dengan pembalasan. Pembalasan, kebijaksanaan Allah, berbuat baik dapat balasan baik, yang berbuat jahat terimalah siksaan. Allah akan berlakukan itu dengan bijaksana. Nah, itu makna nama Allah bijaksana di penghujung ayat ini. Alim, maha mengetahui, maknanya tidak akan tersilap di dalam pembalasan nantinya. Apa sebab? Allah mengetahui dengan tepat, dengan pasti. Kalau hakim di dunia ini dalam membuat keputusan belum tentu lagi tepat. Apa sebab? Karena pengetahuan hakim itu terbatas. Hakim itu baru tahu kejadian kalau ada saksi yang memberitahu. Dan hakim pun tak pula bisa memastikan saksi ini jujur atau tidak. Maka pengetahuan hakim sedikit dengan pengetahuan yang tak seberapa, kemudian dia membuat keputusan, maka tentu keputusan itu tidaklah tepat sepenuhnya. Karena berdasarkan pengetahuan yang kurang, yang tidak cukup, tidak sempurna. Namun Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang sempurna, terperinci, maka tidak ada yang salah di dalam keputusan nantinya. Tepat sekali, yang benar akan dibenarkan, yang salah akan disalahkan. Banyak buat, sebanyak mana yang dibuat, sebanyak itu akan mendapatkan balasan. Sedikit buat, sedikit balasan. Maka apabila kita mengenali Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana lagi maha mengetahui, maka kita menjadi bersemangat untuk beribadah sekarang ini, karena tidak ada satupun yang akan disia-siakan, karena Allah maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Ayat 26 dan 27 adalah dua ayat yang menerangkan tentang asal kejadian dua bangsa, yaitu bangsa manusia dan bangsa jin. Tetapi inilah asal kejadian. Kalau disebut asal kejadian, yaitu manusia pertama dan jin yang pertama. Jin yang pertama, manusia yang pertama. Asal kejadiannya adalah manusia, asal kejadiannya adalah dari tanah. Jin asal kejadiannya adalah dari api. Nah, jadi kita ini asal dari tanah. Tetapi itu hanya pada diri Nabi Adam alaihissalam. Tetapi berikutnya lagi, apabila Nabi Adam sudah diciptakan, kemudian diciptakan pula Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam, maka tidak lagi dari tanah, tapi dari setetes air. Nah, ada air laki-laki, air perempuan bercampur, kemudian itulah dia asal kejadian manusia berikutnya. Nah, jadi yang dimasukkan di dalam ayat ini adalah asal kejadian manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam.
Walaqad khalaqnal insan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Manusia dimaksudkan manusia pertama, min salsal, dari tanah liat yang keras. Salsal, tanah liat. Ada tanah liat itu lembut, ada tanah liat itu keras. Nah, tanah liat yang lembut biasanya berair. Tanah liat yang keras biasanya sudah lama terjemur, kemudian dia menjadi keras. Biasanya kalau tanah liat itu yang lembut, kalau kita angkat kemudian kita jatuhkan, dia karena lembut dia tak ada bunyi dia jatuhnya itu. Tetapi kalau yang keras, kalau kita jatuhkan, dia berbunyi dia, kerasnya itu, karena dia beradu antara yang keras dengan yang keras. Nah, yang keras itu disebut salsal. Nah, salsal yang biasanya mengeluarkan bunyi. Nah, biasanya kalau udah berongga, kemudian datang angin kencang, kemudian meniup ke rongga tersebut. Nah, kalau keras maka dia akan mengeluarkan bunyi. Min salsal, berarti Nabi Adam itu diciptakan dari tanah liat yang keras. Nabi Adam itu diciptakan di mana pada awalnya dahulu? Di dalam surga. Tanah itu dari mana datangnya? Dari bumi. Maka tanah bumi itu yang sudah keras, tanah liat, dibentuk oleh Allah Ta'ala, yaitu ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki. Kemudian itu di dalam surga. Kemudian Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam, maka terciptalah Nabi Adam sebagai manusia pertama. Min hama'im masnun, min hama'in yaitu dari tanah yang sudah kehitam-hitaman. Tadi tanah liat yang kering. Awalnya tanah liat kering itu tanah liat yang basah, ada airnya, kemudian berjemur, kemudian menjadi kering, kemudian menjadi hama'in ini menjadi hitam disebabkan karena sudah terlalu lama dijemur. Nah, jadi hama'in itu adalah tanah yang sudah hitaman disebabkan sudah lama dijemur. Masnun. Nah, masnun ini ada beberapa tafsiran. Di antaranya adalah masnun yang telah diberi bentuk. Nah, yang telah diberi bentuk yaitu Allah bentuk tubuh Nabi Adam itu seperti tubuh manusia sekarang ini, yaitu ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki, masnun. Tapi ada lagi tafsiran yang kedua, bukan bentuk tetapi yang telah berubah. Berubah keadaannya, yang sebelumnya adalah tanah-tanah bumi, kemudian Allah rubah menjadi tanah yang tadinya basah menjadi kering, yang tadinya berwarna kemudian menjadi hitaman. Nah, selepas itu Allah meniupkan ruh. Tapi tentang Allah meniupkan ruh tidak di ayat yang ke-26 ini. Di mana ayatnya? Nanti, yaitu di ayat yang ke-29. Nah, di ayat ke-29 baru Allah menerangkan tentang Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh Nabi Adam, manusia pertama. Di ayat yang ke-26 ini hanya menerangkan tentang asal kejadian saja. Jadi kalau asal kejadian kita itu dari tanah, dan tanah itu tanah liat, nilainya mana? Tak ada nilainya. Tanah kehitam-hitaman yang sudah dijemur, keras, tak ada harganya dan dipijak-pijak oleh manusia. Kalau asal kejadian kita itu dari tanah, maka apa yang menjadi alasan untuk kita menyombongkan diri? Tak ada alasan. Kalau masih juga menyombongkan diri, kejadian dari tanah tapi masih menyombongkan diri, itu tak tahu diri namanya. Maka Allah mengingatkan kita asal kejadian supaya kita tidak menyombongkan diri. Siapa saya ini? Kamu dari tanah liat. Begitu. Nah, itu kalau ke Nabi Adam alaihissalam. Karena ada juga yang menyombongkan dirinya, dia menanyakannya kepada orang lain. Kamu tahu tidak siapa saya ini? Ya, kamu adalah dari setetes air yang hina. Nah, kalau begitu manusia diingatkan, maka akan membuat manusia itu menyadari bahwasanya dirinya sebenarnya tidak ada
harganya. Kalau sudah menyombongkan diri, hilang harga. Hilang harga manusia ketika manusia berlaku sombong. Siapa yang sombong dahulu di dalam surga? Ketika Allah memerintahkannya untuk bersujud kepada Nabi Adam, Iblis, disebabkan karena dia melihat asal kejadiannya, yaitu dari api. Nah, disebut ayat berikutnya. Wal jannah, dan jin itu, khalaqnahu, kami menciptakannya, min qablu, sebelumnya, dan jin itu kami menciptakannya sebelumnya. Sebelum siapa? Maka ulama tafsir menyebutkan sebelum Nabi Adam alaihi salam. Oh, jadi sebelum Nabi Adam, Allah sudah menciptakan terlebih dahulu bangsa jin. Kalau bangsa jin yang diciptakan terlebih dahulu, mestinya tentang bangsa jin ini di ayat yang ke-26, kemudian bangsa manusia di ayat yang ke-27. Kan kronologisnya kan bangsa jin dulu diciptakan, maka Allah menceritakan tentang bangsa jin lah dahulu. Tapi mengapa Allah menceritakan bangsa manusia terlebih dahulu tadi, barulah bangsa jin? Karena Al-Quran ini diturunkan kepada kita manusia untuk kita mengambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua bahwasanya kemuliaan itu bukan pada siapa yang lebih dahulu diciptakan, bukan. Kemuliaan itu bukan dari apa kita diciptakan, bukan. Kemuliaan itu adalah pada ketakwaan, yaitu apabila makhluk yang diciptakan oleh Allah itu lebih bertakwa kepada Allah, maka ia lebih mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Wal janna, dan bangsa jin itu, khalaqnahu, kami menciptakannya, min qablu, sebelum Nabi Adam, min naris samum, dari nar, api. Samum tadi kita terjemahkan apa tadi? Api yang murni, yaitu api yang tidak bercampur dengan asap. Tapi ada lagi tafsiran yang kedua, yaitu dari api-api neraka. Jadi as-samum itu maknanya dari api neraka. Jadi sebahagian dari api neraka itu diambil, kemudian dari api neraka itulah diciptakan bangsa jin. Kalau Nabi Adam tadi dari apa? Dari tanah bumi. Jadi Nabi Adam dari tanah bumi, sementara jin dari api neraka. Kemudian ada lagi tafsiran yang ketiga, berikutnya lagi. Minaris samum, as-samum itu adalah api yang sangat panas sekali. Sehingga disebutkan allati taqtul, yaitu api yang bisa membunuh. Karena terlalu panas api itu, maka dia bisa membunuh. Jadi dari api yang sangat panas itulah bangsa jin itu diciptakan. Berarti kalau disebut tadi api itu api murni, kemudian api dari neraka, kemudian api yang sangat panas yang bisa membunuh. Maka ini kepada bangsa jin ini, kepada semua bangsa jin atau kepada jin yang pertama saja? Karena sama tadi seperti Nabi Adam. Manusia diciptakan dari tanah, itu semua manusia atau manusia pertama saja? Maka ulama tafsir pun mengatakan yang dimaksudkan dengan jin yang diciptakan dari api yang api murni itu adalah jin yang pertama. Jin yang pertama itu siapa namanya? Iblis. Maka ada di antara ulama tafsir menyebutkan yang dimaksudkan dengan jin di dalam ayat yang ke-27 ini adalah iblis. Lalu jin yang berikutnya, Nabi Adam diberi pasangan. Siapa pasangan Nabi Adam? Hawa. Iblis pun juga diberi pasangan. Siapa pasangannya? Kita tak diberitahu siapa pasangannya. Tetapi dia diberi pasangan. Sebagaimana manusia berpasangan, ada laki-laki ada perempuan, rupanya setan pun, jin pun juga ada pasangannya. Ada yang jantan, ada yang betina. Yang jantan betina ini menikah, berkawin, kemudian berketurunan. Jadi bangsa manusia
ada anak keturunan, anak cucu. Begitu juga bangsa jin juga ada keturunan, anak cucu. Nah, bangsa manusia dari Nabi Adam alaihissalam, bangsa jin dari iblis. Jadi kalau disebut iblis itu bapaknya bangsa jin, sebagaimana Nabi Adam bapaknya bangsa manusia. Hanya saja dari keturunan iblis ini, dari keturunan iblis ini ada yang beriman, tidak mengikuti jejak langkah iblis dalam kekufuran. Yang mengikuti jejak langkah iblis dalam kekufuran, keangkuhan, kesombongan disebut syaitan. Nah, jadi syaitan itu bisa dipakaikan kepada iblis, bisa juga dipakaikan kepada anak keturunannya yang sama kekufuran dengannya. Tetapi karena ada dari keturunan iblis itu, bangsa jin itu yang beriman, maka tidak disebut syaitan. Mereka disebut sebagai jin saja. Jadi dinisbahkan kepada, disandarkan kepada bangsa jin. Nah, ini disebutkan nanti dalam surah Al-Jin. Minnal muslimun, di antara kami ada yang beragama Islam. Nah, jadi ada juga bangsa jin itu yang beragama Islam. Yang beragama Islam ini suka pergi ke masjid, menuntut ilmu. Sekarang ini mungkin ada di sini nih. Cuma kita tak nampak lah. Nah, tapi ada juga yang kafirnya, ada juga. Nah, yang kafir itu yang membuat ngantuk-ngantuk ini yang kafir ini. Nah, sementara yang beriman tetap sama seperti manusia yang beriman, yaitu beribadah juga kepada Allah. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul diutus bukan hanya kepada bangsa manusia, Rasulullah juga diutus kepada bangsa jin. Nah, jadi kepada bangsa manusia disampaikan Al-Quran, kepada bangsa jin pun juga disampaikan Al-Quran, yaitu kepada yang beragama Islam. Asal kejadian bangsa jin itu dari api, asal kejadian bangsa manusia itu dari tanah. Mana yang lebih baik? Bangsa jin yang dari api atau bangsa manusia yang dari tanah? Maka kita katakan bukan asal kejadian itu yang menentukan mana yang lebih baik. Yang menentukan yang lebih baik itu adalah ketakwaan. Kalau bangsa jin yang beriman itu lebih bertakwa kepada Allah, maka bangsa jin yang beriman itu lebih baik dari bangsa manusia yang tidak beriman kepada Allah. Jadi penentu kemuliaan mana yang lebih mulia adalah mana yang lebih beriman, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang penciptaan bangsa manusia, kemudian juga tentang bangsa jin, kemudian tentang bangsa malaikat, 3 sekali ini akan diterangkan dalam beberapa ayat yang akan datang. InsyaAllah kita akan lanjutkan pengajian ini pada pertemuan yang mendatang, yang akan InsyaAllah menjelaskan lebih lanjut tentang kedudukan masing-masing bangsa manusia, bangsa jin, dan bangsa malaikat. Mudah-mudahan InsyaAllah melalui kajian ayat-ayat Al-Quran ini kita semakin mengenal diri kita, yaitu bangsa manusia. Kemudian mengenal lagi dua bangsa, yang dua bangsa itu tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita, tetapi dua bangsa itu ada. Dari mana kita tahu bahwasanya dua bangsa itu, bangsa jin dan bangsa malaikat itu ada? Dari Allah yang maha mengetahui, yang memberitahukan melalui firman-Nya. Oh, rupanya ada bangsa jin dan bangsa manusia, bangsa jin dan bangsa malaikat di samping bangsa manusia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.